Oke. Tidak perlu lagi untuk melakukan ujian lanjutan. Jadi tidak perlu lagi ada penghitungan kakak, juga tidak perlu dilakukan sebetulnya ya, koefisien keragaman, stop saja bahwa H0-nya diterima. Nah, kecuali ternyata H0-nya ditolak, yang artinya paling sedikit ada dua nilai tengah perlakuan yang berbeda. Berarti dari dua perlakuan, berarti ada perlakuan yang berbeda. Sehingga kalau H0-nya ditolak, atau artinya HA diterima, berarti kita harus melakukan pengujian lanjutan untuk melacak kira-kira perbedaan perlakuan mana yang lebih berpengaruh. Misalkan ketika ANAFA itu kesimpulannya hanya sekedar, misalnya Anda memberikan dua perlakuan ya, perlakuan A dan B misalnya. Ketika analisis sidik ragam, kesimpulannya hanya terdapat perbedaan perlakuan A dan B. Cukup di situ. Tapi kita tidak tahu A dan B perlakuan mana yang lebih berpengaruh. Nah, dari situ kita lanjutnya ke uji lanjutan. Makanya ketika ada perbedaan dan kita belum tahu dari segala macam perlakuan yang ada mana yang lebih berpengaruh, itu terjawabnya oleh uji lanjutan. Karena ANAFA hanya sekedar menjawab ada perbedaan, gitu aja ya. Masih bisa dipahami sampai saat ini? Jadi uji lanjutan untuk melacak perbedaan di antara nilai tengah yang menunjukkan perbedaan di antara nilai tengah perlakuan disebutnya pembanding berganda atau multiple comparison yang akan kita pelajari. Ya, ada LSD, ada HSD dan seterusnya. Jadi sebetulnya uji statistik pada taraf inilah yang menentukan rekomendasi apa yang diperoleh dari suatu percobaan. Maksudnya ketika Anda sudah memberikan banyak perlakuan, melalui uji inilah Anda akan ditentukan bahwa rekomendasi perlakuan yang mana sih yang paling baik. Nah, itu kan uji lanjutan fungsinya seperti itu. Nah, pembanding berganda itu ada beberapa macam. Kita sudah kenal beberapa istilah, meskipun sebetulnya ada lagi pembanding berganda yang lain, tapi kita fokus ke yang tiga ini. Yang pertama kita kenal sebagai LSD, Least Significant Difference. Ya, ini biasanya juga disebut sebagai uji BNT kalau tidak salah, beda nyata terkecil, atau bisa juga disebut sebagai uji Fisher. Jadi ada beberapa macam istilah untuk LSD. Kalau untuk HSD, yang kedua, ini Honestly Significant Difference Test, ini biasanya disebut juga sebagai uji BNJ, beda nyata jujur, atau uji 2K biasanya ya, uji 2K BNJ atau uji 2K HSD. Ada juga Duncan Multiple Range Test atau di AMRT, biasanya disingkatnya uji di AMRT. Jadi banyak istilah-istilahnya. Dan yang terakhir ada juga Dunnett Test. Gitu. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah uji BNT, beda nyata terkecil atau LSD. Oke, uji LSD ini adalah uji yang memiliki prosedur untuk membandingkan nilai tengah berdasarkan uji T. Uji T berarti untuk melihat perbedaan dengan menggunakan ragam gabungan dari kuadrat tengah galat dalam satu sidik ragam. Ya, ini istilahnya yang kita pernah buat tabel keragaman yang kemarin. Kalau Anda bingung istilah ini maksudnya apa. Dan ini juga merupakan uji yang paling sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang perlakuan mana yang berbeda atau yang lebih berpengaruh apabila analisis sidik ragamnya menyimpulkan H0 ditolak atau HA diterima, artinya ada perbedaan. Jadi uji LSD ini akan bisa menjawab pertanyaan perlakuan mana sih yang lebih signifikan dalam mempengaruhi unit sampelnya, gitu ya. Nah, uji LSD ini sangat baik digunakan apabila perlakuan yang akan dibandingkan sebelumnya telah direncanakan. Jadi maksudnya telah direncanakan ini ketika katakanlah Anda ingin, katakanlah Anda ingin memberikan perlakuan tentang 15 konsentrasi pupuk urea. Nah, untuk menentukan 15 konsentrasi ini, tentu kita tidak bisa seenaknya saja untuk menyebutkan 15. Tentu 15 ini kita berdasarkan kajian teori ya. Jadi misalkan Anda sudah membaca berbagai referensi dan Anda berhasil menemukan ada penelitian yang telah menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk urea yang paling tepat untuk mempengaruhi adalah sebesar 15 ppm misalnya. Nah, makanya 15 ppm ini
bisa Anda jadikan kontrol, ya, atau Anda bisa jadikan patokan untuk membuat interval selanjutnya. Misalnya selain 15 ppm, saya ingin tahu kalau 10 ppm berapa, 8 ppm berapa, 6 ppm berapa, dan seterusnya. Nah, itu namanya perbandingan yang telah direncanakan. Berarti berdasarkan kajian teori. Patokannya ada kontrol sih sebetulnya ya. Nah, atau tidak, bisa juga dilakukan ketika perlakuan perbandingannya tidak terencana. Ya, tidak terencana itu artinya ya karena Anda tidak tahu pengaruh mana yang lebih baik, maka Anda langsung saja buat kontrolnya adalah 0, yang tidak diberi perlakuan sama sekali. Nah, itu biasanya juga disebut sebagai tidak terencana. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, oke, terima kasih. Nah, jadi si LSD ini, kalau saya simpulkan, lebih tepat kalau kita pakai kontrol. Ya, lebih tepat kalau kita pakai kontrol, atau yang dibandingkannya fokus hanya pada satu poin saja. Bisa fokus ke kontrol, atau bisa fokus ke perlakuan yang sudah pernah Anda temukan di berbagai referensi. Nanti akan tergambar. Jadi ini disarankan, LSD ini disarankan pemakaiannya untuk membandingkan perlakuan-perlakuan yang terencana, ya, berdasarkan teori pada bidang yang diteliti. Ini akan lebih tepat sebetulnya ketika Anda sudah membuat perlakuan yang lebih terencana, ini akan lebih tepat. Tapi tidak berarti yang tidak terencana pun tidak bisa pakai LSD. Bisa, hanya kurang sensitif, hanya sedikit kurang sensitif. Dan uji LSD ini hanya dipakai bila uji F, Anda masih ingat ya, uji F ini kita sudah pernah melakukan di kemarin analisis sidik ragam, ada F hitung dibandingkan F tabel. Jika hasil uji F-nya bersifat signifikan atau sangat signifikan, berarti pakai uji LSD. Gitu. Jadi sebetulnya bagaimana sih kita menentukan akan pakai uji LSD atau HHD atau Duncan? Yang pertama, kita bisa lewat koefisien keragaman. Kalau kita benar-benar belum tahu akan seperti apa, kita bisa lewat koefisien keragaman, di mana kalau kakaknya kecil, kita akan pakai uji apa, ya. Kalau kakaknya sedang, pakai LSD biasanya. Kalau kakaknya tinggi, biasanya pakai Duncan, dan seterusnya. Atau Anda sudah tahu dari awal bahwa penelitian Anda punya karakteristik yang mengarah ke LSD. Misalnya dari awal Anda sudah tahu bahwa saya sudah punya kontrol, saya sudah punya perlakuan yang terencana dari berbagai kajian teori, dan saya akan fokus untuk membandingkan pada hal itu saja. Maka Anda bisa langsung menggunakan uji LSD. Bisa dipahami sampai sini? Saya coba jelaskan pelan-pelan biar kalau tidak paham Anda bisa langsung potong. Gimana? Masih bisa dipahami nggak? Jadi? Bertanya, Pak. Yap, boleh. Ya, Pak. Kan untuk ini disebutkan bahwa analisis sidik ragamnya sangat nyata. Kalau analisis sidik ragamnya nyata gitu, Pak, tidak sangat nyata, tetap. Tapi di koefisien keragamannya sedang gitu, Pak. Kalau koefisien keragamannya sedang, kita sudah bisa langsung masuk ke LSD. Berdasarkan kriteria kakak kan kalau sedang ke LSD ya, karena tingkat sensitivitasnya juga cukup sedang kan di situ kalau LSD. Kalau udah fokus ke kakak, Anda bisa langsung ke LSD. Tapi kalau tidak fokus ke kakak, meskipun analisis sidik ragamnya sangat nyata atau nyata saja, atau sangat signifikan saja, Anda juga bisa pakai ke LSD selama karakter yang tadi sebelumnya saya sebutkan, yaitu dengan perlakuan yang terencana, itu juga sudah bisa masuk ke LSD. Ya. Jadi banyak hal. Nanti mulai terlihat perbedaannya ketika Anda masuk ke HSD deh. Ya, seperti biasa ketika kita membahas rancangan acak lengkap juga kan pada awalnya belum tahu fokusnya apa, tapi ketika masuk ke RSBL kita sudah bisa membedakan RAL, RAK seperti apa. Seperti itu ya, Dedi ya. Bisa terjawab nggak kira-kira? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi uji LSD ini sebaiknya digunakan untuk menguji beda rata-rata perlakuan tertentu atas dasar kecenderungan data hasil percobaan. Jadi dibandingkan ya, di sini dibandingkan perlakuan-perlakuan yang terencana tadi berdasarkan teori pada bidang yang diteliti. Jadi sebetulnya Anda sudah menemukan satu teori, misalnya yang paling berpengaruh adalah 15 ppm.
Nah, semua perlakuan yang lainnya yang Anda buat sengaja, yaitu 10 ppm, 7 ppm, itu dibandingkan dengan si 15 ppm. Jadi dari katakanlah yang 15 ppm, sebentar, kita coba cari gambarnya, ada nggak ya? Kayaknya saya kalau ngejelasin kayak gitu nggak terlalu paham deh. Nanti kita tunggu ke penjelasan yang sudah ada bagannya. Pada intinya kita fokus hanya membandingkan dengan si kontrol, ya, atau dengan si perlakuan yang sudah ada berdasarkan teorinya. Hanya dibandingkan itu saja. Dan digunakan jika akan membandingkan perlakuan yang diberikan kontrolnya, itu sudah tadi ya. Oke. Nah, uji LSD ini hanya digunakan sekali lagi kalau F-nya, analisis sidik ragamnya nyata, bisa signifikan atau bisa sangat signifikan. Intinya HA-nya diterima, baru bisa uji lanjutan ke LSD. Yang kedua, uji LSD tidak digunakan untuk membandingkan semua kombinasi pasangan nilai tengah bila percobaannya mencakup lebih dari 5 perlakuan. Nah, ada beberapa teori sebetulnya yang mengatakan LSD ini cocok kalau kurang dari sama dengan 3 perlakuan. Ada juga teori yang mengatakan cocok untuk kurang dari sama dengan 4 perlakuan dan seterusnya. Ya, jadi intinya kalau semakin banyak perlakuan, LSD ini akan semakin mengarah kepada, kalau di MATLAB istilahnya kesalahan alpha 1, Anda masih ingat nggak ya? Ada kesalahan error tipe 1, kesalahan error tipe 2, itu ada di MATLAB, di statistik kalau nggak salah. Jadi kesalahan tipe 1 itu kita menolak H0, padahal H0 itu nilainya benar. Jadi itu adalah kesalahan tipe 1. Nah, makanya si uji LSD ini, kalau perlakuannya terlalu banyak atau bisa lebih dari 5, itu sensitivitasnya akan semakin berkurang dan bahkan akan mengarah ke error tipe 1. Jadi kesalahan dalam penolakan H0. Intinya itu, ya. Intinya itu. Kalau tidak paham, boleh interupsi langsung ya. Yang LSD selanjutnya, ini juga digunakan untuk membanding terencana, ada kontrolnya, yang nantinya semua perlakuan akan dibandingkan dengan kontrol. Perlakuan B bandingin kontrol, perlakuan C bandingin kontrol, perlakuan D bandingin kontrol. Tanpa memperhatikan banyak perlakuan. Nah, ada juga teori yang mengatakan gini, mau lebih dari 5 perlakuan pun, LSD masih aman digunakan jika Anda masih pembandingnya terencana, masih ada kontrol. Ya, jadi ada juga teori yang mengatakan, ya kalau perlakuannya masih lebih dari 5 pun nggak apa-apa pakai CLSD selama memang kontrolnya masih ada. Cuma tetap biasanya perhitungannya akan kurang sensitivitasnya, gitu aja sih sebetulnya. Ya. Nah, kemudian misalnya nih, contoh kita masuk ke implementasi. Kita sampai jam berapa ya? Sebentar. 1,5 jam dari 9.20? 1,5 jam, kok 1,5 jam? 80 menit. 80 menit dari 9.30 itu berapa? Dari 9.20? Biar kita nggak kelewat waktu nih. 10.40. 10.40. Oke, 10.40 ya. Ini tolong diingatkan. Oke. Nah, misalnya gini. Saya mau melihat perlakuan konsentrasi hormon mana yang akan lebih meningkatkan produksi tanaman cabai, ya. Misalnya saya ingin melihat perlakuan hormon mana yang lebih meningkatkan produksi tanaman cabai. Dalam hal ini saya langsung fokus saja kontrolnya 0, ya. Kontrolnya 0. Kalau sudah ada kontrol seperti ini, Anda bisa langsung menggunakan LSD. Nah, jadi si kontrolnya adalah 0, yang artinya tidak diberikan perlakuan sama sekali. Perlakuan B-nya 0,25, perlakuan C-nya 0,5, perlakuan D-nya 0,75, E-nya 1, dan F-nya 1,25. Ya. Ini namanya perlakuan atau pembanding yang terencana. Atau bisa saja gini. Misalnya si kontrolnya nggak ada ya. Katakanlah perlakuan A-nya adalah 0,25 sekarang. Pada intinya si kontrolnya sekarang nggak ada nih. Tapi Anda sudah menemukan teori bahwa 1,25 ppm ini adalah konsentrasi yang paling tepat untuk meningkatkan produksi tanaman cabai merah. Misalkan si F ini Anda temukan nilai 1,25 ini berdasarkan kajian referensi. Nah,
Sisanya Anda akan buat 1, 0,75, 0,5, 0,25. Sekali lagi, jangan lihat kontrol, karena kontrolnya tidak ada. Nah, setelah Anda tahu bahwa teorinya 1,25, maka teori ini bisa langsung dijadikan kontrol. Bisa saja. Jadi nanti akan dibandingkan B ke F, D ke F, E ke F, C ke F. Kalau F-nya akan dijadikan kontrol. Kalaupun tidak, si kontrolnya yang tidak diberikan perlakuan di sini, berarti ada si kontrolnya, berarti yang nanti dibandingkan adalah B ke A, C ke A, D ke A, E ke A, F ke A, gitu. Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami, tolong dipotong. Percobaan dilakukan dengan menggunakan racaan acak lengkap. Berarti artinya di sini tidak ada lagi tambahan sumber keragaman. Berarti dianggap unit sampel cabai merahnya benar-benar relatif homogen ya, karena pakai rancangan acak lengkap. Dengan 4 kali ulangan. Tergambarlah seperti ini. Nah, datanya sudah didapat semua, Anda tuh sudah tidak usah hitung lagi karena Anda sudah punya pengalaman bagaimana menghitung ini. Ini adalah rancangan acak lengkap, artinya sumber keragamannya cuma satu-satunya yang berbeda adalah perlakuan berarti ya. Datanya sudah ada, jumlahnya sudah ada, dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga sudah didapatkan hasil analisis sidik ragamnya, dan tentu Anda sudah tahu ya, ini sumbernya dari mana saja. Sepertinya saya tidak perlu lagi mengulang hal-hal ini. Kita fokus saja langsung ke sini nih. F hitung. Kira-kira F hitung di sini, kesimpulannya tolak H0 atau terima H0? F hitungnya lebih besar dari F tabel tidak? Tolak- Gimana? Tolakan Tolak H0. Tolak H0. Oke, tolak H0. gimana, Pak? Gimana, Det? Suaranya agak putus-putus. Halo, Dedi? Tidak jadi, Oke. Pak. Suaranya nggak jelas, Det. Oke. Intinya ketika Anda sudah tahu ini F hitungnya lebih besar dari F tabel, berarti ditolak H0-nya ya, diterima HA. Tapi diterima HA-nya signifikan atau sangat signifikan? Sangat signifikan. Sangat signifikan ya. Kalau Anda bingung, lihat bintang 2 ini sudah menunjukkan bahwa ini sangat signifikan. Kalau di SPSS bintang 2-nya sudah sangat signifikan. Oke, berarti kalau sudah ada perbedaan karena HA-nya diterima dan HO-nya ditolak, berarti ini sudah pasti masuk ke uji lanjutan lewat pembanding berganda. Ya. Karena kesimpulannya ada perbedaan atau ada pengaruh yang sangat nyata. Tapi kita nggak tahu perlakuan mana yang lebih berpengaruh. Nah, karena ingin menjawab itu, kita masuknya ke uji lanjutan. Dalam hal ini, uji lanjutan yang tepat adalah LSD. Karena ada perlakuan dan ada kontrol. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui mana sih yang lebih berbeda atau yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Gitu. Makanya ini kenapa pakai LSD. Jadi akan kita lakukan di LSD adalah membandingkan semua perlakuan terhadap kontrol. Kalau Anda lihat sebaran di sini. B ke kontrol, C ke kontrol, D ke kontrol, dan seterusnya. Tidak ada yang membandingkan B ke C, B ke D, B ke E, dan seterusnya, atau C ke D, dan seterusnya. Itu nanti adanya bisa di HSD. Ya, yang itu nanti akan dibahas. Kita tidak perlu pertanyakan dulu itu. Nah, jadi uji LSD juga dia punya hipotesis. Karena nanti hipotesisnya akan menentukan. Tadi kan kita ada hitungan yang pertama nih, ingin tahu B ke A ya, ingin tahu B ke A, ingin tahu C ke A. Maka hipotesisnya akan seperti ini. Misalnya yang HA, perlakuan B ke atau kedua perlakuan B ke A yang dibedakan memberikan respon yang tidak sama. Berarti B ke A ada pengaruh. Berarti ada pengaruh yang B. Berarti Anda bisa tangkap nggak sih ada berapa hipotesis nanti yang dibuat di sini? Ada 6 ya. Ada 6 hipotesis karena ke 6 sorry.
Ada 5 hipotesis. Karena B sampai F nanti akan dibandingkan ke A. Gitu. Ada 5 hipotesis. Kaidah pengujiannya masih sama sebetulnya dengan F. Kalau Anda lihat, hanya beda simbol saja. Nanti simbol yang akan dibandingkan adalah X bar 1 dikurangi X bar 2, atau perlakuan 1 dikurangi perlakuan 2. Ya. Kalau kurang dari sama dengan LSD 5%, maka menerima HO dan seterusnya. Ya, ini kriterianya mirip sebetulnya dengan kriteria F hitung dibandingkan dengan F tabel, hanya beda simbolnya aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama sekarang kita akan mulai melakukan perhitungan. Yang pertama kita mulai mengurutkan rata-rata perlakuan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Diurutkan A yang terkecil dan seterusnya, paling yang berbeda di sini nih. Yang F itu lebih kecil daripada yang E. Jadi diurutkannya seperti ini. Oke. Kemudian ini hasil percobaan yang tadi dicatat, disimpan juga karena nanti akan digunakan sebagai data perhitungan. Jadi nanti kita akan membedakan antar pelakuannya seperti ini. Nah, ini diagram yang saya maksud, ini adalah ciri khas dari LSD. Hanya fokus saja ke kontrol. Ini adalah pembandingan yang terencana. Ya, si kontrolnya tidak harus 0, tidak diberi perlakuan sama sekali. Bahkan ini juga bisa ada konsentrasinya, selama mungkin konsentrasinya berdasarkan teori yang sudah ditemukan. Anda sudah tahu bahwa konsentrasi yang paling baik 1,5 ppm, maka 1,5 ppm bisa Anda jadikan kontrol dan kemudian Anda bandingkan dengan interval kadar konsentrasi yang lain yang Anda sengaja buat. Itu bisa juga dijadikan kontrol. Jadi di sini Anda tidak akan lihat ada B ke C, B ke D, dan seterusnya. Ya, itu adalah LSD. Nah, yang pertama kita akan membedakan dulu perlakuan A dengan perlakuan B. Kira-kira perlakuan mana yang lebih berpengaruh? Caranya, kita hitung galat baku rata deviasi, yaitu SD bar. Ya, ini namanya galat baku rata deviasi. Dengan menghitung KTG dibagi RA, Anda sudah tahu pasti si KTG ini ada di tabel analisis sidik ragam ya. RA ini artinya jumlah pengulangan perlakuan A, RB berarti jumlah perlakuan pengulangan B. Gitu. Kalau KTG-nya masih tetap sama. Coba sekarang Anda hitung, saya kasih datanya. RA-nya 4 kan ya, karena tadi kan 4 perlakuan ya, 4 pengulangan. Mohon maaf, ada 4 pengulangan. Untuk A ada 4 pengulangan, untuk B juga ada 4 pengulangan. KTG-nya sudah ada, kira-kira hasilnya berapa? Tadi akar kuadrat KTG dibagi RA, kemudian ditambah ya kalau tidak salah, sebentar kita balik lagi. Nih. Nah, ditambah KTG dibagi RB. Hasilnya di kuadrat, di akar kuadrat kan. Berapa hasilnya? Jangan langsung lihat ke data ya, jangan langsung lihat ke PowerPoint. Sekaligus kita akan cross check hitungannya sudah benar atau tidak. Yang sudah ada hasilnya langsung di unmute saja mikrofonnya. Hmm, 0,24 bukan? Rina 0,24, 0,26 kalau saya nih. Yang lainnya sama nggak? 0,24 atau 0,26?
0,26. 0,26. 0,26. Oke, 0,26 ya. Nah, jadi nanti Anda cross check lagi yang 0,24. Oke, 0,26 itu disimpan baik-baik si datanya. Untuk selanjutnya kita masuk ke cari harga T-tabel. T-tabelnya Anda cari yang di tabel nomor 2 kalau tidak salah di buku biometrik ya, tabel nomor 2-nya. T-tabelnya nanti dicari dari T mu galat ya. Anda carinya T mu galat, kalau alfanya taraf nyatanya seperti biasa, kalau alfa kita pakainya 0,05 dan atau 0,01. Derajat bebas galatnya masih ingat Anda ambil yang mana? Cek mu galat yang mana? Yang 18, Pak. 18, terima kasih. Yang 18 ya, berarti nanti Anda cek di tabelnya mana ya? Mu galatnya 18, baik untuk taraf kesalahan atau taraf kritis, bisa juga disebut sebagai taraf kritis. Untuk 5%, 1%, ini artinya 0,05, ini artinya 0,01, 18, 18 ya. Untuk T-tabelnya 2,10 dan 2,87. Tahu dari mana? Nah, kita cek. Nih. Berarti 18 ada di sini ya. Ini 18. Kita fokusnya ke 0,05, kita fokusnya ke 0,01 karena kita pakai taraf yang 5% dan 1%. Berarti kita pakai yang 2,101 dengan 2,878. Bisa dipahami? Ya, karena oke, terima kasih. Karena mu galatnya adalah 18. Berarti mana tadi? Nah, ini Anda sudah tahu munculnya mengapa jadi 2,101 atau 2,878 ya. Kita lanjut. Kemudian hitung harga LSD. LSD-nya tentu kita punya dua LSD, LSD untuk taraf 5% dan LSD untuk taraf 1%. Kemudian T-tabelnya sudah ada untuk masing-masing taraf dan SD bar-nya juga sudah ada. Untuk standar deviasi galatnya juga sudah ada. Oke, coba sekarang dihitung. Kita sudah dapat SD bar-nya tadi ya, masing-masing 0,26, 0,26. Anda sudah menemukan yang tadi ada yang bilang 0,24, ya tinggal dihitung ulang ya, 0,26 harusnya. Kemudian kita sudah dapat juga T-tabel untuk 5%, T-tabel untuk 1%. Nah, untuk LSD alpha 5% berarti dikalikan. Nah, ini berapa nih? Ini dikalikan. Ini juga dikalikan. 0,55 dan 0,75. 0,75. Good ya. Berarti ini LSD 5%, ini LSD 1%. Sip. Sekarang kita ini udah tadi kita udah hitung. Ini juga udah. Kita pengujian hipotesisnya sekarang. Kira-kira H0-nya diterima atau ditolak. Ini yang X bar perlakuan A 7,825, Anda tahu ini dapat dari mana? Masih ada yang ingat ini dapat dari mana? Rata-rata perlakuan A ini ya. Saya mau mundur lagi kejauhan nih. Bentar. Kalau di next ada nggak ya? Oh, ada. Oke, ada. Nah, ini 7,825 ya. Berarti dia yang ini. Kita hilangkan dulu yang lain. Nah, ini berarti yang ini pun adalah rata-rata dari perlakuan B. Bisa dipahami ya? Nah, karena kita mau membandingkan perlakuan A dan perlakuan B, maka yang dikurangi adalah X bar A dikurangi X bar B. Karena kita mau melihat B dengan A perlakuannya. Tapi di sini ada tanda ini nih, apa nih? Nah, ini apa nih? Mutlak. Mutlak artinya Positif. selalu hasilnya akan positif. Jadi mau ini dikurangi ini, mau A dikurangi B, mau B dikurangi A, meskipun hasilnya negatif tetap akan jadi positif. Berarti hasilnya adalah 0,35. Ya.
Jadi meskipun Anda mengurangi A dikurangi B, hasilnya minus 0,35, karena nilainya mutlak, maka harus jadi 0,35. LSD 5%-nya tadi berapa? Masih ingat? 0,55. 0,55, 1%-nya 0,75. Nah, ininya sudah ada, 0,35. Kira-kira kesimpulannya? Jangan saya lihatin dulu deh. Kesimpulannya yang mana? Dari 3 tabel tadi, diterima HO atau ditolak HO dengan menerima HA signifikan saja atau menolak HO dengan menerima HA dengan sangat signifikan? Yo, yang mana? Kriteria yang mana yang diambil? Tolak HO Tolak HO ya, berarti tolak signifikan. ya, tolak HO. Bentar. Terima Kenapa? Bapak, terima HO. Bukan tolak HO ya, terima HO ya. Terima. Kalau nggak salah terima HO nih, karena 0,35 lebih kecil dari yang 1%, juga 0,35 lebih kecil dengan yang 5%. Ya, Jadi ini terima HO. menerima HO. Berarti ternyata tidak ada pengaruh di sini. Tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, sama aja ya. Karena kriteria ini yang diambil. Nah, ini yang diambil. Oke. Itu sudah untuk yang B ke A. Ya, kita sudah dapat B ke A. Jadi kesimpulannya untuk uji LSD antara pelakuan A dan B, kesimpulannya adalah lebih kecil daripada ini, bukan 3% harusnya ya, 5%. Menerima H0 berarti, atau tidak berbeda ya, tidak berbeda, mohon maaf, tidak berbeda, artinya kedua perlakuan yang dibedakan memberikan respon yang hampir sama. Itu kalau A ke B. Nah, sekarang karena A ke B sudah tahu jatuhnya di sini, selanjutnya Anda bisa mulai menghitung untuk yang C ke A, D ke A, E ke A, F ke A. Coba. Datanya perlu dimunculkan nggak? Paling yang sama cuma ini aja ya. Mana ya? Yang ini mungkin nih. Yang sama cuma ini aja. Nah, yang sama cuma ini nih. Ini aja yang Anda catat CLSD-nya. LSD 5% dan LSD 1%. Tinggal nanti Anda cari X bar A dikurangi X bar C dan seterusnya. Silakan. Saya tutup aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Bingung nggak?
Yang sudah semua bisa raise hand. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi sudah ya. Oke, kita coba tunggu dulu respon yang lain. Ada lagi yang sudah? Sudah, Pak. Oke, Sinta sudah. Good. Yang lainnya? Nggak dihitung dari ini kan awal kan enggak kan? Enggak ya? Untuk Dedi, standar deviasi galatnya atau galat baku rata deviasinya CSD bar CKA-nya berapa? 0,2 gen, 0,26, Pak. 0,26 ya. Dan semuanya sama ya? Semuanya. Sama ya, 0,26 ya, karena KTG-nya sama dan pengulangannya juga sama, semua 4444 kan gitu ya. Saya tidak ada yang bisa ditampilkan nih. Saya mau lihat dulu nanti dari hasil yang lain. Kalau LSD alpanya sama nggak yang 5%, yang 1%? Masih 0,55 dan 0,75? Sama, Pak. Sama ya. Nah, jadi Anda kan tinggal melakukan pengurangan harga mutlak saja antara C dengan A. Oke, kalau saya tanya sekarang yang C ke A. C ke A nilainya berapa? Nilai ininya apa? Harga mutlaknya. 0,5 bukan, Pak. 0,5. Artinya dibandingkan dengan LSD alpha, 5. apa yang diterima? 5 HO, Pak. Prima HO. Berarti tidak ada perbedaan.
untuk C ke A, good. Kalau D ke A, nilai X-nya berapa? 0,975. 0,975. Kesimpulannya? Tolak HO. Tolak HO. Berarti yang diterima HA sangat signifikan atau signifikan saja? Sangat signifikan. Ya, jadi nanti kalau Anda sudah mengatakan terima HA, itu dilanjutkan ya, karena si terima HA itu ada dua, signifikan saja atau sangat signifikan. Nah itu jangan stop saja menerima HA, jangan sampai stop di situ. Oke, sangat signifikan ya. Kalau yang E ke A, nilai X-nya berapa? 1,3. 1,3. Berarti kesimpulannya? Tolak HO. Terima Terima HA. Signifikan, sangat signifikan? sangat signifikan. Sangat signifikan. Kalau F ke A? 1,125. 1,12 ya. Bentar, 1,12 ya, genap ya. 1,12 betul. 1,12 kesimpulannya? Tolak HO, menerima HA dengan sangat signifikan. Nah, berarti yang ada perbedaannya yang mana? Yang perlakuan apa aja yang ada perbedaan? Dengan kontrol. Perlakuan D. Terus? E dan F. D, E, dan F. Betul. Sekarang dari D, E, dan F, kira-kira perlakuan mana yang benar-benar sangat direkomendasikan berpengaruh terhadap peningkatan tanaman cabai? Gimana cara lihatnya? Yang terbesar bukan, Pak? Yang terbesar, X ininya ya, X hitungnya ya, 1,3. Berarti E. Nah, berarti dari sini hasil rekomendasi uji LSD adalah D, E, dan F memiliki perbedaan terhadap kontrol dan sekaligus direkomendasikan bahwa yang E lah yang memiliki pengaruh yang paling berpengaruh terhadap peningkatan tanaman cabai. Itu saja sebetulnya untuk hari ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Vita ada di room? Halo, Assalamualaikum, Bu Vita. Oke, lagi ada kegiatan berarti ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak, insya Allah. Bisa, oke, good. Nah, untuk selanjutnya ada informasi mungkin tadi Bu Vita mengatakan bahwa UTS-nya akan mulai minggu depan, berarti tanggal 23 UTS. Dan topiknya kalau tidak salah sampai uji ini, uji yang sekarang, ya, uji LSD. Ya, terkait si datanya, mungkin saya masih diskusi dengan Bu Vita, apakah memang si datanya dirancang untuk dilanjutkan ke LSD atau bagaimana, ya intinya Anda siapkan saja pemahaman materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang LSD ini. Itu aja ya, untuk datanya seperti itu. Dan terkait apakah datanya berpotensi untuk tidak homogen atau tidak normal, itu juga nanti akan saya diskusikan dengan Bu Vita, apakah akan didesain untuk semuanya normal dan homogen agar bisa masuk ke parametrik yang kita bahas atau seperti apa. Gitu ya. Yang jelas Anda tetap tidak berarti tidak mempelajari tentang uji normalitas dan uji homogenitasnya. Bisa saja kita menyajikan dua contoh soal, yang satu stop di non parametrik karena tidak normal atau tidak homogen, yang satu dilanjutkan dengan uji selanjutnya karena normal dan homogen. Bisa aja ada dua alternatif soal. Dan kemudian untuk daftar hadir sudah ada di Trello, silakan diisi. Tenggat waktunya saya kasih 1 jam. Dan apa lagi ya? Ya, itu saja mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Pak, sebelumnya, Pak. Oh boleh, Dedi silakan. Enggak, jangan dulu hamdalah berarti ya. Kita mulai lagi bismillah. Dedi. Izin Pak, sebelumnya mohon maaf. Berdasarkan pengalaman waktu pengerjaan statistika UTS dan UAS gitu Pak. Okay. Ketika kami mengerjakan itu dengan untuk pengerjaan geometri juga untuk waktu. Bentar, suaranya tidak terdengar ketika tadi udah bilang kalau di statistik seperti apa? Cek Pak, apakah suara terdengar? Sekarang ada.
Izin Pak, sebelumnya berdasarkan pengalaman dari statistika gitu waktu dulu ketika pengerjaan UTS dan UAS itu di waktunya terlalu mepet gitu Pak. Jadi kami tidak bisa mengerjakan sampai selesai gitu kebanyakan. Nah, Oh, apakah ada curhat. gimana gitu di biometri untuk waktunya ada penambahan gitu berbeda dari matkul yang lain gitu. Berarti lebih ke curhat ya ini Mah ya. Oke, soal waktu sepertinya tetap stabil ya, tidak akan ada ya, kita nggak tahu juga ya apakah jenis ujiannya real time, berlangsung di Zoom dengan waktu yang 2 SKS atau ternyata bisa dikumpulkan pada hari selanjutnya. Itu juga saya masih harus diskusi banyak dengan Bu Vita. Jadi harus diskusi banyak ya, sebisa mungkin kemungkinan akan menyesuaikan dengan waktu ya, tapi ya tetap saja pada intinya Anda tidak perlu mempermasalahkan itu dulu, silakan saja bekerja secara optimal dan maksimal. Selanjutnya juga nanti kita bisa mempertimbangkan itu. Gitu ya, Dedi ya. Saya nggak bisa jawab nih, apakah akan diberikan tenggat waktu atau tidak, lebih banyak atau tidak, saya belum bisa jawab. Nanti saya harus diskusi dulu dengan Bu Vita. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, curhatnya saya terima ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Sudah, oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda semua. Tetap selalu jaga kesehatan di bulan puasa ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.